Subscribe, dipencet dadakan gratisan maknyos. Oke juragan, Syekh Asnawi Al-Bantani bin Abdurrahman adalah salah satu tokoh ulama yang berasal dari daerah Banten. Beliau lahir pada tahun 1950 dan meninggal pada tahun 1937. Asnawi sendiri adalah keturunan dari keluarga yang kental dengan agama Islam. Itu pula yang menjadi alasan mengapa beliau dikirim ke Mekah untuk menimba ilmu agama di usia 9 tahun. Sesampainya di Mekah, beliau bertemu dengan gurunya yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri adalah salah satu ulama yang juga berasal dari daerah Banten. Keduanya bertemu di Mekah sebagai guru dan murid. Keduanya pun memiliki kedekatan yang luar biasa. Namun kedekatan itu bukan semata-mata karena wilayah asalnya yang sama. Kedekatan itu dilatar belakangi karena kecerdasan yang dimiliki oleh Syekh Asnawi sebagai murid, yang menjadikan keduanya dekat sebagai guru dan murid. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di Mekah dan sudah dirasa mumpuni dalam bidang agama dan bidang-bidang yang lainnya, Syekh Asnawi pun pulang ke daerah asalnya, yaitu di daerah Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dengan dibekali ilmu agama yang tinggi dan sosoknya yang karismatik, Syekh Asnawi akhirnya menjadi pendakwah agama Islam di masa itu. Banyak pemuda-pemuda yang tertarik untuk menimba ilmu kepada Syekh Asnawi, hingga akhirnya lama-kelamaan sosoknya menjadi populer di wilayah Banten ataupun di luar wilayah Banten. Keberanian yang dimiliki oleh Syekh Asnawi pun menjadi bekal untuknya dalam melawan sebuah penjajahan. Syekh Asnawi rutin memberikan semangat kepada para pemuda serta memberikan motivasi dalam melawan sebuah penjajahan. Itulah yang menjadi peran kebangsaan beliau. Selain sebagai ulama, beliau memiliki peran sebagai tokoh pejuang dalam memberikan semangat dan motivasi kepada para pemuda dalam melawan sebuah kolonialisme. Ketangguhan Syekh Asnawi dan keberanian Syekh Asnawi dalam mendakwahkan agama Islam dan memberikan semangat kepada para pemuda untuk melawan sebuah kolonialisme akhirnya menjadi sebuah ancaman bagi para penjajah di masa itu. Syekh Asnawi pun ditangkap dan ditahan di daerah Tanah Abang, sekaligus juga sempat diasingkan di daerah Cianjur. Setelah hukuman yang diberikan oleh penjajah selesai, Syekh Asnawi pun pulang ke daerah Caringin dan kembali berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah tersebut, hingga akhirnya beliau mendirikan sebuah madrasah dan juga mendirikan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Caringin. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pembangunan madrasah tersebut untuk membangun kembali peradaban di daerah Banten, terutama di pesisir Banten yang pada masa itu terkena tsunami pada tahun 1883 yang disebabkan oleh meletusnya Gunung Krakatau. Salah satu karomah yang dimiliki beliau yang juga beredar di kalangan masyarakat secara turun-temurun adalah ketika beliau mendirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Caringin. Pada masa itu beliau mendirikan masjid dengan bekal satu pohon kayu yang beliau bawa dari daerah Kalimantan. Pohon yang hanya satu itu menghasilkan banyak sekali kayu hingga akhirnya berdirilah masjid tersebut. Hal itu tentu terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan serta ketakwaan yang dimiliki oleh Syekh Asnawi Al-Bantani. Kiprahnya di dunia pendidikan Islam dan dalam rangka melawan sebuah penjajahan, menyemangati para pemuda, memotivasi para warga untuk melawan sebuah penjajahan tentu tidak diragukan lagi. Dan pada akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1937. Kini makamnya berada di tepi pantai di daerah Caringin. Ada kejadian unik ketika tsunami menerjang daerah Banten. Makamnya yang tepat berada di sisi pantai tidak hancur sama sekali, bahkan air yang berasal dari laut itu tidak masuk ke dalam makamnya.
Padahal di sekitar wilayah makam tersebut hancur oleh hempasan tsunami. Hal ini tentu terjadi karena kesolehan beliau dan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini membangkitkan kembali semangat kita dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, dan dalam memperjuangkan agama Islam. Sekian.